Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahho di channel Wahuru. Di video kali ini saya akan membuat video tentang setelah sampai Korea, hal apa yang harus dilakukan sebagai PMI atau TKI Korea. Mungkin teman-teman bagi yang baru datang ke Korea itu agak sedikit kaget tentang budaya ya, tentang Korea. Seperti itu. Ya, itu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di Korea ini. Nah, berikut ini ada hal yang harus dilakukan ketika di Korea. Nah, ini berdasarkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Republik Korea. Nah, pertama adalah download mKBRI di handphone Anda. Di sini Anda dapat lapor diri, nomor telepon KBRI Seoul, informasi dan lokasi KBRI Seoul, dan lain-lain. Itu ya. Jadi, ada KBRI Seoul, itu ada nomornya. Silakan di-save saja. Ini nomor KBRI ya. Di-save saja ini nomor ini ya. Yang kedua adalah simpan selalu fotokopi paspor dan fotokopi ID card Anda di tempat yang aman. Jadi kalau pertama datang ya baru dapat paspor ya. Nanti kalau mungkin 1 minggu udah kerja, ada ID card ya, itu ID card Korea, KTP Korea itu harus simpan dengan baik-baik karena nanti bisa berbahaya kalau nanti ada orang mencuri kemudian disalahgunakan ya, itu jangan sampai ya. Makanya jangan pernah meminjamkan ID card ke orang lain sepengetahuan kita, apalagi sampai dicuri, itu bahaya sekali. Makanya ID card kita harus jaga dengan baik, jangan sampai hilang atau rusak. Nah, baca kembali tentang kontrak kerja ya, bagaimana tentang jam kerjanya, istirahatnya, terus bonusnya ada apa tidak, gajinya bagaimana, itu dibaca lagi tentang SLC-nya itu ya. Pasti kan ada kopiannya, itu dibaca lagi, jangan lupa. Nanti tahu-tahu di pabrik dapatnya ini nggak sesuai, padahal itu di kontrak sudah ada, misalkan kerjanya cuma pagi saja atau juga, ternyata sebetulnya itu ada yagan. Nah, itu kan kenapa alasannya nggak ada, boleh ditanyakan. Atau mungkin kerjanya itu, dapatnya nggak ada kerja malam. Lah padahal SLC itu kerjanya cuma pagi. Jadi teman-teman harus baca lagi itu namanya SLC atau surat kontrak kerja atau standar labor kontraknya kerja di pabrik itu seperti apa. Terus selanjutnya itu adalah patuhi peraturan dan hukum yang berlaku, norma hukum yang berlaku di Korea. Itu. Ya itu pasti tentunya ya harus patuh aturan, orang sini tertib dengan lalu lintas, menyeberang juga harus hati-hati. Kita diprioritaskan penyeberang ya, jangan sampai kita melanggar ya, lampu merah itu jangan sampai. Apalagi yang punya mobil sendiri di sini ya, itu harus berhati-hati, punya SIM. Terus saling menghormati dan menghargai antara sesama WNI. Nanti jadi Korea itu tidak hanya PMI atau TKI yang bekerja, juga ada dari yang mungkin kuliah orang Indonesia atau juga orang Indonesia yang menikah di Korea sini juga banyak ya. Jadi teman-teman kalau kenal mereka ya saling sapa, saling menghormati. Kita sebagai pendatang baru harus respect sama yang lain gitu kan. Bila ada permasalahan kerja atau gaji ya terutama ini, laporkan segera ke KBRI Seoul atau shelter atau pusat bantuan tenaga kerja asing daerah terdekat Anda. Jadi teman-teman kalau ada masalah gaji ini yang nggak beres, nggak dibayar, itu boleh lapor langsung saja ya ke Nodongbu kalau sini, atau ke shelter dulu, atau konsultasi dulu ke shelter atau pusat bantuan asing di tempat-tempat Anda bekerja. Misalnya teman-teman di daerah Chongju, Incheon dan sebagainya itu ada ya. Di Seoul juga ada, langsung bisa ke KBRI, mungkin nanti curhat di situ kenapa pabriknya seperti ini, boleh. Nah, ini penting juga kalau ketika sudah masuk perusahaan ya, jangan pernah membantah atasan atau juga patuhi aturan, itu penting ini karena banyak hal yang terjadi di sini. Kita itu datang ke sini mungkin belum tahu ya di orang Korea itu tipenya seperti apa, itu harus pelajari orang Korea itu ya gini lah intinya ya, mempelajari orang itu memang susah gampang. Jadi ya sesuaikan saja lah dengan kemampuan kita gitu ya. Nah, selanjutnya itu ya tentunya banyak hal yang terjadi mengenai bahasa. Jadi belajarlah bahasa Korea lagi di Korea itu ya. Ini istilah-istilah yang tentang bekerja atau di tempat pekerjaan ya, setiap hari itu apa-apa yang dilakukan itu perlu dipelajari lagi. Jadi ketika kita komunikasi dengan orang Korea ya, dulu dari Indonesia kan mungkin cuma belajar untuk tesnya aja, sampai sini kan harus ngomong sama orang Korea. Jadi penting sekali untuk teman-teman itu belajar lagi bahasa Koreanya ya, biar nanti teman-teman itu merasa nyambung sama orang Koreanya, diperintah apa, ngambil apa, barang apa, itu bisa langsung dilakukan ya. Jadi itu penting bahasa Korea, jadi belajar lagi teman-teman di situ.
Terus jagalah kesehatan, itu penting sekali, dengan makan teratur dan tidur yang cukup. Jadi kan ini kerjanya kan panjang, lemburnya sampai rata-rata 12 jam sehari itu kan pekerjaannya. Jadi ketika punya waktu istirahat, tidur ya lebih baik tidur yang cukup itu kan, makan yang bergizi, jangan apa di sini ya, terutama makanan kan yang mungkin muslim nyari yang halal itu kan mungkin agak kesusahan ya. Tapi sekarang banyak jual beli itu ya, sembako dari Indonesia itu yang di sini jual beli, orang Indonesia juga banyak, silakan bisa, tapi memang harganya lebih mahal karena yang memang di Korea juga tidak ada, ya, tidak produksi. Kalaupun ada berarti kan memang impor dari Indonesia itu kan, dijual di sini terutama itu jadi mahal karena kena bea cukai dan sebagainya. Tapi itu jadi solusi ketika teman-teman tidak susah makan makanan Korea. Jadi lebih baik teman-teman beli saja itu makanan yang dari sembako Indonesia seperti itu boleh saja, silakan beli makanan dari sembako Indonesia. Terus, nah ini yang terakhir, ini penting juga ketika ini kepingin beribadah ya. Itu di Korea memang tidak sempurna karena tidak semua ada masjidnya. Kalau di kampung kita mungkin kita dekat masjid ya, di rumah ada masjid, dekat masjid, terus mau ibadah juga gampang. Malah kadang-kadang itu yang dekat masjid ada panggilan azan itu kita malah nggak datang ya, lebih sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi di sini juga lebih menyibukkan lagi dunianya, banyak sekali hiburan-hiburan ya, tempat hiburan yang kadang-kadang itu melenakan atau bikin lalai ya. Nah di situ dituntut kita itu bagaimana iman kita tentang beribadahnya, terutama sholat di Korea itu bisa konsisten. Tapi ini kalau di perusahaan itu kita nggak bisa berharap banyak ya, karena mungkin kita kasih pengertian ke perusahaan dulu ya, mungkin ini kebijakan perusahaannya gimana tentang sholat, ada yang dibolehkan untuk sholat atau tidak sama sekali tidak boleh sholat karena mungkin mesinnya tidak boleh berhenti, pas istirahat saja. Jadi ketika ada waktu sholat pas istirahat itu kita maksimalkan untuk makannya secepat mungkin, kemudian sholat ya kan, jamnya sholat siang itu bisa sholat duhur pas jam istirahat makan siang, atau yang sore pas break time itu 15 menitan atau 10 menit itu bisa untuk sholat itu kan. Nah kembali kebijakan masing-masing pabrik ya, bisa atau enggaknya, atau yang di Vising itu kayaknya sulit ya untuk sholat di situ, itu sudah resiko ya. Jadi kalau jadi TK Korea itu ibadahnya tidak sempurna. Nah, yang penting juga kalau saat beribadah itu ya jelaskan ya, kalau Isya itu mau sholat itu berapa menit ya gitu kan, dan berikan pengertian kepada majikan kalau belum paham, mereka nggak tahu tentang agama. Namanya orang Korea itu kan banyak kan tidak beragama ya, tidak percaya Tuhan, mereka ateis ya. Jadi ya mungkin kebanyakan mereka mikirnya kerja terus, jadi mau ibadah itu mereka nggak terlalu berpikirkan ya itu. Makanya kalau ketika dikasih waktu istirahat atau jam-jam ya dapat izin istirahat, dapat waktu istirahat ya jangan berlama-lama ya, kemudian segera bekerja lagi cepat-cepat pokoknya gitulah ya, pali-pali haji gitu. Jadi itu tipsnya ya, ketika hal-hal yang harus dilakukan ketika sudah sampai Korea itu awal-awal bagi para teman-teman yang baru datang ke Korea. Selamat bekerja, hati-hati bekerjanya, jaga kesehatan terus. Pokoknya kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kita buat jadi sajang di negeri sendiri. Saya Waho, ingat saya selalu mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.